untuk memberikan sambutan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Maros. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan saya Pak Ketua, Pak Firman dan Koordinator KPB Pak Amiruddin. Yang saya hormati Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros Pak Asri Said. Yang saya hormati Bu Bendahara dan jajaran staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, terutama dari Divisi SDM yang telah bekerja keras untuk demi terlaksananya kegiatan kita pada siang hari ini. Luar biasa ini karena ini mungkin pertama kali kita mengadakan pertemuan daring seperti ini, dan mungkin kedepannya akan kita laksanakan mungkin 80% pertemuan kita lakukan secara daring. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua yang terundang pada hari ini, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan tingkat kecamatan dan anggota yang mungkin hadir juga pada siang hari ini. Yang saya hormati dan sangat saya banggakan, sahabat-sahabat anggota Panitia Pengawas tingkat Kelurahan Desa yang terundang pada hari ini yaitu 103. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain summa ma ba'du. Jadi kegiatan kita pada hari ini itu orientasi PKD. Sejatinya itu kita laksanakan satu paket dengan pelaksanaan pelantikan PKD di bulan Maret yang lalu. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa di bulan Maret itu juga WHO mengumumkan COVID-19 ini sebagai wabah pandemi yang bersifat global, sehingga waktu itu juga sudah ada imbauan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak, sehingga waktu itu bersama dengan Panwascam kita putuskan untuk pelantikan teman-teman PKD itu dilaksanakan di kecamatan masing-masing. Dan alhamdulillah setelah keluarnya surat edaran Bawaslu RI pertanggal 12 kemarin untuk pengaktifan kembali lembaga ad hoc, Panwascam dan PKD, maka alhamdulillah baru pada hari ini kita sempat mengadakan kegiatan orientasi untuk PKD. Kegiatan ini saya kira sangat penting untuk kita laksanakan karena orientasi ini merupakan pengenalan terhadap lembaga kita, sama teman-teman yang baru dilantik kemarin 3 bulan yang lalu itu. Penting untuk kita mengetahui lembaga kita ini karena pengawasan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kita mengenal seperti apa lembaga kita ini. Fungsi pengawasan itu ya akan kita akan jalan dengan baik ketika kita mengenal dengan baik lembaga kita ini. Salah satunya adalah dengan orientasi ini. Terutama di saat seperti sekarang ini, lanjutan pelaksanaan tahapan pilkada itu juga seiring sejalan dengan belum melandainya wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga ini mungkin akan memecah konsentrasi kita. Di satu sisi kita harus fokus untuk melakukan pengawasan untuk memastikan mekanisme, prosedur, dan tata cara pelaksanaan tahapan-tahapan di pilkada ini berjalan dengan baik. Di satu sisi, kita juga harus memastikan bahwa kita ini tidak terinfeksi atau tidak menularkan COVID-19 kepada orang lain. Jadi 2 hal agar kita tidak terjangkiti dan tidak menjangkiti orang lain. Maka oleh karena itu, tantangan sebagai pengawas ini cukup berat, apalagi kemudian lanjutan tahapan pilkada ini baru beberapa hari yang lalu, baru di tanggal 12 kemarin, tanggal 15 dilanjutkan tahapan pilkada, kemudian tanggal 24 kita langsung masuk ke subtahapan verifikasi faktual, dan ini merupakan tugas pengawasan yang melekat di teman-teman PKD. Kalau ibaratnya lagu itu kan mesti ada intronya dulu, baru masuk di ref. Kalau ketua Panwascam Turikale pasti tahu itu, karena beliau juga seorang musisi. Nah, ini di pengawasan pilkada ini kita seolah-olah bahwa dalam lagu itu kita langsung masuk ref. Tidak ada intro.
karena kita langsung pengawasan. Oleh karena itu ya, saya harapkan kepada teman-teman PKD untuk serius, terutama bagaimana kita beradaptasi dengan lembaga kita ini. Ya mau tidak mau ya kita harus banyak-banyak belajar regulasi, belajar tentang lembaga kita ini, karena kita ini pengawas ibaratnya itu wasit di pertandingan sepak bola misalnya. Seorang wasit itu harus lebih tahu regulasi dibandingkan yang lain. Bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan, memimpin jalannya pertandingan kalau kita tidak memahami regulasi dengan baik. Bagaimana seorang wasit akan mengeluarkan apakah itu peringatan, apakah itu kartu kuning atau kartu merah kalau dia tidak paham regulasinya. Nah, begitu juga dengan fungsi-fungsi pengawasan kita nanti misalnya di subtahapan verifikasi faktual, kita melakukan pengawasan melekat terhadap PPS misalnya, bagaimana kita bisa mengetahui apakah misalnya dokumen-dokumen yang mesti dilengkapi oleh PPS itu sudah absah, sudah lengkap dan sebagainya, kalau kita tidak tahu regulasinya. Oleh karena itu, mari kita berpacu dengan waktu untuk beradaptasi dengan cepat agar kita bisa melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik. Dan di satu sisi juga, selain dengan fokus untuk tugas-tugas pengawasan kita, kita juga harus membagi fokus kita untuk bagaimana dalam pengawasan tahapan pilkada ini kita juga mematuhi standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Karena berhasil tidaknya pilkada ini ya salah satunya kalau pilkada ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Oleh karena itu mari kita berhati-hati dari sekarang. Misalnya kalau kemarin-kemarin misalnya kalau kita bertemu dengan orang lain masih terbiasa berjabat tangan, maka di standar protokoler COVID itu kita harus menghindari itu dulu. Berjabat tangan atau kontak fisik, cipika-cipiki dan sebagainya, demi untuk menghindari COVID-19. Apalagi kita sebagai pengawas ya tentu harus lebih lebih menjaga diri dibandingkan orang yang kita awasi. Jangan sampai kita menegur orang lain sementara kita sendiri misalnya tidak melaksanakan standar protokoler COVID tersebut. Jadi oleh karena itu saya ucapkan di orientasi ini selamat datang kembali pada teman-teman PKD se-Kabupaten Maros. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan ke depan dalam keadaan husnul khatimah. Saya kira itu saja dulu dari saya, nanti akan kita lanjutkan di diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.